Shalom, selamat pagi anak-anak terkasih. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tema 7 pada muatan pembelajaran IPA, yaitu tentang wujud benda dan perubahannya. Kalian bisa dengarkan dan simak video ini, serta catatlah hal-hal penting yang ada dalam video ini di buku catatanmu. Kita awali dengan mempelajari wujud benda. Apa kalian masih ingat ada berapa wujud benda? Ya, wujud benda ada 3 yang terdiri dari benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Adapun ciri-ciri dari benda padat adalah memiliki bentuk dan ukuran yang tetap meskipun kita pindahkan tempatnya. Contoh dari benda padat ada batu, kayu, bola, dan sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Contohnya, air di dalam botol bentuknya akan seperti botol. Namun, bila air dari botol tersebut kita tuang ke dalam gelas, maka bentuk airnya akan berubah seperti gelas. Contoh benda cair misalnya ada air, kecap, sirup, dan sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Benda gas memiliki beberapa ciri, di antaranya bentuknya berubah-ubah, dan sebagian besar dari benda gas ini tidak terlihat. Adapun contoh dari benda gas misalnya saja adalah udara, asap, dan gas LPG. Pada tema 6, kalian telah mempelajari tentang energi kalor atau energi panas. Nah, energi kalor inilah yang menyebabkan wujud benda dapat mengalami perubahan. Coba kalian simak diagram berikut ini. Perubahan wujud yang terjadi dari padat ke cair kita sebut dengan istilah mencair. Perubahan wujud dari cair menjadi gas kita sebut dengan istilah menguap. Sedangkan perubahan wujud dari padat menjadi gas kita sebut dengan istilah menyublim. Ketiga perubahan yang ditandai dengan tanda panah merah ini artinya bahwa perubahan wujud ini terjadi karena benda memerlukan atau menerima energi panas atau kalor. Sekarang kebalikan dari tanda panah merah. Perubahan dari cair menjadi padat kita kenal dengan istilah membeku. Sedangkan perubahan dari gas menjadi cair kita sebut dengan istilah mengembun. Dan yang terakhir, perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat kita sebut dengan istilah mengkristal. Nah, perubahan wujud benda yang ditandai dengan panah biru ini mengartikan bahwa benda dapat berubah wujud karena benda tersebut melepaskan energi panas. Jadi anak-anak, yang ditandai dengan panah merah tadi kan memerlukan atau menerima kalor. Itu artinya benda tersebut menerima kalor sehingga suhunya menjadi lebih panas atau lebih tinggi. Sedangkan yang biru kebalikannya, mereka melepaskan kalor sehingga suhunya menjadi lebih rendah atau dingin. Peristiwa perubahan wujud yang pertama adalah mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari kita diantaranya adalah es batu yang dibiarkan di bawah sinar matahari lama-kelamaan akan mencair dan berubah menjadi air. Hal ini disebabkan karena es batu tadi menerima
kalor dari sinar matahari, sehingga suhu dari es batu akan semakin tinggi yang menyebabkan es batu akan mencair. Kebalikan dari mencair adalah membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, ketika kita memasukkan air ke dalam freezer, maka air tersebut akan berubah menjadi es. Nah, hal ini disebabkan karena air akan melepaskan kalor, sehingga ketika air tersebut melepaskan kalor, maka suhu air menjadi lebih rendah atau menjadi dingin, sehingga air akan berubah wujudnya menjadi zat padat, yaitu menjadi es batu. Perubahan selanjutnya adalah menguap, yaitu perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya saja, saat kita merebus air hingga mendidih, maka nanti akan tampak air menjadi uap. Kalian bisa melihatnya ketika kita merebus air sampai mendidih, nanti ada seperti kepulan asap yang keluar. Nah, itulah yang kita sebut dengan uap. Nah, bila kita merebus air tersebut dalam waktu yang lama, lalu tidak kita tutup panci tersebut, maka lama-kelamaan jumlah air yang ada di dalam panci akan berkurang. Kenapa? Karena air akan berubah menjadi uap dan bertebaran di udara. Kebalikan dari menguap adalah mengembun, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya, adanya titik-titik air pada tutup panci setelah digunakan untuk merebus air dan terjadinya embun di pagi hari. Ketika kalian merebus air lalu sudah matang, kalian tutup panci tersebut ketika masih panas. Nah, ketika panci tersebut sudah dingin airnya dan kalian buka tutupnya, apa yang terjadi? Di bawah tutup panci tersebut akan sangat basah. Kenapa? Karena uap tadi yang naik ke atas menempel pada tutup panci. Nah, setelah udaranya dingin, uap tersebut akan berubah kembali menjadi titik-titik air. Ini merupakan salah satu contoh peristiwa mengembun. Hal ini disebabkan karena uap air tadi yang merupakan benda gas melepaskan kalor, sehingga suhu dari uap air menjadi lebih rendah atau lebih dingin, yang mengakibatkan uap tersebut berubah kembali menjadi air. Perubahan wujud selanjutnya adalah menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya saja, kapur barus yang biasanya kita letakkan di lemari pakaian, lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Kenapa? Karena kapur barus tadi akan berubah menjadi gas. Hal ini disebabkan karena kapur barus tadi menerima atau memerlukan energi panas yang ada di sekitar ruangan, sehingga menyebabkan kapur barus berubah wujud. Kebalikan dari peristiwa menyublim ini disebut dengan mengkristal, yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya adalah terjadinya salju. Bagaimana salju dapat terbentuk? Salju terbentuk karena adanya uap air di udara yang mengalami pendinginan karena uap air tersebut melepaskan kalor. Sehingga uap air tersebut menjadi lebih dingin dan berubah menjadi zat padat, yaitu berubah menjadi salju. Nah, demikian pembelajaran hari ini tentang wujud benda dan perubahannya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar meski di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom.